Saya itu pernah seminar tentang Jogja ditakoi, kenapa Pak Bah umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban itu enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Kalau orang-orang kaya kota itu kan anak-anak kadang punya kebun binatang mini, dan itu artinya biayanya apa? Tinggi. Ya. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan. Tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Hanya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur. Dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyaklah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanah rahmati Allah, itu mesti tambah medhit. Ya. Artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih kuwi jek luwih akeh timbang lumane wong melarat. Angger. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek sak miliar. Lumane wong melarat ya ora tau zakat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua, karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, nggih, tenggene Jakarta wonten basis badat infak dan apa? Zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM wonten basis lembaga infak dan apa? Zakat. Terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang itu kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy regane setengah miliar nopo sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Ke oli ini mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engkok tuku bensin 1 liter sing super nopo niku ya larang. Semua peralatannya. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, jaling rumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo. Iku rumat kaya yatim itu. Nak di herder sing sedina daging 5 kilo. Niku artinya nak 50.000 pun 250.000. Peng sak wulan terus itu. Nggo ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan anak-anak kadang punya kebun binatang mini, dan itu artinya biayanya apa? Tinggi, ya. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan. Tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam.
Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyak lah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama dienggo ngrumat sinten fakir napa miskin. Mungkin jenengan bayangno wong ngrumat mobil senilai 1 miliar, itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa? Nah itu nggo digo sedekah niku mun manfaate kok karuan. Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Wah, pinten tamu pinten itu 20.000 betul. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini, tentu kamu akan takut lamsaktum khosyatal infak. Nah, sekarang tuh orang-orang itu tertipu. Karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami, nyumbang sampai miliar. Tapi mereka itu dapat uang karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap ExxonMobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu napa? Sementara kita sing mau donya dikene separo wae cek 20.000 wong donya induke 50.000. Dikene separo mau selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran ya. Mana kula matur nuwun nggih sampai tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang saya sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi, merawat benda-benda seni itu juga biayanya tinggi. Pemenang wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar, wis ngono di mobil antik 5. Boleh suku cadangnya tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti lamsaktum khosyatal infak. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, yang kok nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sedekah kon fakir miskin ra sida, lan kok herderku gak mangan sedina entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin kok dibandingno napa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Merawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Terus ini sampean delok mah. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha iku kan mboten sadu-adu. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, wandange dilapi, padahal anak ibu kompol dibeno. Tapi nak telek perkutut, wis esuk napa? Steril. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Berduwe mainan di kesenangan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele kok tiang-tiang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Iki gara-gara gelas dipecahno anake, anak ditabuk. Gelas regane mok 2.000. Jiwet anake ditabuki mok anake mriyang, prek sontek 200. Oleh kedunya nomor gelas pecah. Mak kula tak haram tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh ada gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentuh. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gel. Ya itu tadi, karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf. Kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmatir rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki.
Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sama di duit, merasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu tasawuf, wong nak salah awalnya mesti salah mrine. Sing disebut al-bidayah lahiyan nihayah. Al-bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngrasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngrasa waekmu ya angel. Sampeyan dadi kiai nek ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngrasa wae ngaji ki iki godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae dadi iku ya ana asal usule, wong medhit, wong drengki ya ana napa? Asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya aku. Yo aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani mau tamliku na khuzaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak nglatih wong lomo itu gampang. Banyak Nabi wong pinter tidak nglatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran begitu. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, weh salah Aisyah, sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah saja ono sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Gemun kula kok ana fakir miskin lah iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di dhuwit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian, muni sing ijek sing ning kota. Mencen uteke Cina. Paham? Berarti niku Kanjeng Nabi cara nglatih itu pinter. Dari awal dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah, kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi ngoten, dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Bu aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet napa? Sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga itu, ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, bu aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajah kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do senang semua keluarga senang. Ke Nabi badhe napa?
sholat. Nabi ketok ceria, ketok seneng. Nabi sudah mbak dawuh wa qurratu aini fis. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam, ambek molat-molat. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu pesta. Paham ya? Nah kita kan walian. Napa? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya jangan ngaji ini apa? Tobat. Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat apa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule gledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kayak ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah dan ketika ditarik itu sakit. Muka panah itu bentuknya kados pancing, tambah melebu ditarik tambah sakit. Muka bentuknya kados pancing, ngoten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis kok jupuk pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk mboten krasa. Aku salat wis ana salam krungu. Ana apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian ya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir salah, nggih salah terus. Misalnya lomo gini ngoten, carane lomo piye? Dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi taala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku senang. Mergo itu kitab buah sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional. Ngaji gak diregani ngene-ngene, lara kabeh, ngati ya lara, ya ora pati ikhlas ya. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kados Sulam Taufik, kados Sulam Safinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji merujuk Nabi min huwa la huwa bihi. Maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngrasa dhuwit ku wae. Ketika sedekah ning wong ya ngrasa wong utang jasa mbek kowe, mengko dhuwit ku jare wae. Wong iku utang jasa ning kowe. Lah nek kowe didik 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan, tekemu udah kok endi. Kowe semper ta semper. Mulan bener Quran ana ora ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasihkan orang, saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi nggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin ya liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit padel jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nedir rahmat iku ya pengen. Lho saiki didik 1 juta tak kekno fakir miskin iso udat-udat. Iku ora saking semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoi, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban itu enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu?
Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekeki mangan kuwe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kalau nu buatan nyesal misalnya kan dari kiai bubar orang sing seneng kalau buatan nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun gelombang. Nah kalau buatan nanti kepikir. Mengkonco-konco kalau sering konsultasi kalau gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa aja pede jawaban. Anak sebenarnya misalnya gue, nanti ditekdir jatuh orang sing seneng gue, orang jatuh, nak rai kelas gue jatuh, angker ijek ikhlas orang jatuh. Nah, saya kira udah pengaruh ya mulai ibadahku ngaji. Sebenarnya nak pengaruh bubar ibadahku wiridan dengan gampang kok repot kan. Ibadah yang kedua ya infak pas marah deh sabar tau macam ibadah yang marah apa meneh. Pas jadi kiai ibadah yang mulang, setelah jadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti nyaman. Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau balen ini? Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan daging mau. Ya Rasulullah sayang daging itu muntelas. Lho kena apa entek? Kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu ana perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi. Barang wis ketemu Bairuha niku terus ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Dhuwit golek sing raja. Nah, kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Apik. Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar. Paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang iya. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu.